Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, batuk dan pilek ini menjadi salah satu penyakit yang kerap muncul di musim pancaroba seperti sekarang gitu ya, apalagi di sekitaran Jakarta gitu. Dari beberapa hari kemarin ini diguyur hujan, jadi kita harus waspada, tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Tapi Anda harus waspada nih kalau anak Anda mulai mengalami yang namanya gejala lemas, ritme napasnya lebih cepat, batuk, demam seperti itu. Mungkin anak Anda mengalami yang namanya pneumonia. Nah, apa itu pneumonia dan tingkat prevalensinya pada anak? Dan inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali pneumonia pada anak. Namun kalau kita ngomongin tentang kesehatan anak gitu ya, salah satu yang bisa disupport untuk mensupport kesehatan anak adalah dengan satu, makanan sehat, kedua dengan olahraga. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Tingkatkan kepadatan tulang dan kekuatan otot gitu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki anak dengan tumbuh kembang yang baik, kemudian memiliki kepadatan tulang, kepadatan otot, kekuatan tulang seperti itu ya, Anda harus membiasakan sedari kecil, sedari dini anak Anda untuk rajin berolahraga. Tidak perlu yang berat-berat, dari yang simpel-simpel, yang ringan-ringan seperti itu ya. Kita lanjut yang kedua. Cegah obesitas. Nah, ini juga yang penting. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana mungkin anak-anak nggak sekolah gitu ya, sekolahnya online aja dari rumah. Akhirnya banyak rebahan, banyak tiduran, banyak nonton TV, dan biasanya diselingi dengan ngemil gitu. Nah, ngemilnya biasanya ngemil yang junk food, nggak sehat. Nah, ini juga bisa berbahaya sekali untuk obesitas anak seperti itu. Kalau akhirnya ini berlanjut terus, kita nggak tahu sampai kapan pandemi gitu ya. Jadi harus diimbangi dengan namanya olahraga. Kita lanjut yang ketiga, optimalkan kesehatan jantung. Jadi jika Anda ingin memiliki anak dengan kesehatan jantung yang baik, salah satu hal yang bisa Anda lakukan selain mengonsumsi makanan sehat pastinya adalah dengan berolahraga. Ini harus ditanamkan dari dini sebagai habit gitu ya, dari orang tua ke anak-anak. Oke, kita lanjut. Tingkatkan fungsi kognitif. Nah, selain motorik, kognitif juga baik ketika anak-anak ini rajin berolahraga. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak-anak dengan fungsi kognitif yang baik, Anda harus membiasakan olahraga pada anak ya. Yang terakhir, tingkatkan memori anak. Nah, ini juga penting apalagi ketika masa tumbuh kembang seperti itu ya. Apalagi masa belajar, ketika memori anak ini semakin lebih baik, tentunya tumbuh kembangnya juga akan lebih baik. Oke, itu dia tadi 5 manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak. Nah, untuk mengklarifikasinya dan membahasnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabarnya saya Oke, baik sih. selalu sehat, selalu baik-baik, dan selalu cerah gitu ya, auranya positif gitu Dokter Michael. Oke Dok, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi, masa pancaroba, ini kan anak-anak rentan sekali kena penyakit gitu Dok. Tidak hanya anak-anak sih, sebenarnya dewasa juga seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang tumbuh kembang anak secara umum gitu ya, ternyata ada beberapa manfaat dari olahraga untuk tumbuh kembang anak. Kita lihat yang pertama Dok, tingkatkan kepadatan tulang dan kekuatan otot. Apakah memang olahraga bisa membuat tulang si anak ini lebih padat dan ototnya jadi lebih kuat gitu Dok? Benar sekali. Jadi bentuk olahraga untuk anak itu biasanya olahraga permainan. Apakah itu dia berlari, dia melompat, dia melempar, ya. Dan itu adalah bentuk-bentuk di mana tulang-tulang, terutama sumbu tulang panjang itu akan melakukan tekanan-tekanan. Dan inilah yang akan memadatkan tulang kita, sehingga diharapkan kita dapat continue memberikan anak-anak rangsangan untuk berolahraga seperti itu, agar pada saatnya nanti tulangnya benar-benar kuat. Oke. Berarti kalau kita ingin memiliki anak-anak dengan otot dan tulang yang baik gitu ya, dan kesehatan yang baik, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah membiasakan anak-anak gitu ya Dok ya, dari kecil untuk berolahraga. Dan biasanya olahraga untuk anak-anak itu olahraga yang bermain, lari, loncat, lompat gitu ya Dok ya. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini Dok, ini yang terjadi masa pandemi gitu ya, di mana anak-anak nggak sekolah langsung ke sekolah, mereka cuman di rumah, sekolah online, akhirnya banyak waktu rebahan, main gawai juga, mungkin akhirnya
sering ngemil juga, ngemilnya biasanya junk food gitu ya, karena mama papanya kerja, mereka akhirnya pesannya online. Nah ini yang namanya membuat mereka jadi obesitas gitu. Nah ternyata olahraga ini juga bisa mencegah obesitas pada anak ya Dok ya, gimana nih? Ya, itu juga betul. Karena memang dalam kondisi seperti saat ini, lebih banyak kita itu kurang bergerak. Sedangkan dari WHO mengharapkan kita itu bergerak, anak-anak itu 1 jam per hari yang diharapkan seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian diharapkan kita dapat mencegah obesitas. Nah, bentuk olahraga obesitas yang dapat dilakukan oleh anak adalah bentuk olahraga aerobik. Misalnya adalah berjalan. Dan kita tahu anak-anak seperti ini tentunya kalau tidak dirangsang, tidak diajak oleh keluarganya, maka tidak akan pernah dilakukan. Dengan demikian, peran orang tua untuk mengajak anak berjalan keliling rumah, ataupun kalau sampai keluar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, itu dapat juga dilakukan tentunya dengan memilih tempat-tempat yang aman. Ya. Namun bila tidak, setidaknya orang tua itu dapat menemani anak-anaknya untuk tetap berolahraga yang ringan, gerakannya berulang-ulang, dan waktunya cukup panjang. Nah, itulah yang akan membakar lemak dan dapat mencegah obesitas. Nah, Kira-kira gitu, Mas. itu dia ya. Jadi kalau Anda ini pemirsa yang punya anak-anak dan akhirnya sekarang banyak stay at home gitu ya Dok ya, belum bisa ngapa-ngapain juga takut anak-anaknya keluar, takut obesitas, ya bisalah olahraga-olahraga kecil atau ringan di rumah gitu ya. Yang penting ini menjadi orang tua jadi role model gitu ya untuk mengajari habit ini harus ditularkan kepada anaknya. Jangan cuma nyuruh anak aja tapi orang tuanya enggak kan jadi akhirnya anak juga nggak mau gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Optimalkan kesehatan jantung. Ternyata olahraga bagi anak ini salah satunya manfaatnya adalah mengoptimalkan kesehatan jantung. Gimana nih Dok? Nah, kalau yang ini penjelasannya adalah kembali kepada olahraga yang bentuknya aerobik. Hmm. Intensitasnya ringan, gerakan berulang-ulang, dan waktu melakukannya itu panjang. Dan hal itu dapat merangsang jantung untuk berdenyut lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh pada saat berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa pada saat kita bergerak, anak-anak kita berolahraga, dia akan menggunakan tungkainya, menggunakan lengannya, dan tubuh yang lain juga itu membutuhkan aliran darah yang lebih banyak dan lebih teratur. Dengan demikian, tanpa disadari kita membuka pembuluh-pembuluh darah di tubuh itu untuk menjadi lebih lebar. Nah, hal inilah yang berdampak pada pengurangan dari beban jantung. Jantung tidak perlu berdenyut lebih kuat. Tekanan darah akan turun, jantung lebih baik. Nah, disinilah pentingnya kita melihat olahraga aerobik pada anak-anak yang dapat mencegah gangguan jantung dan menjaga kesehatan jantung sejak usia dini. Nah ini ya salah satu penyakit yang mungkin ditakuti gitu ya di seluruh dunia adalah jantung gitu. Jadi kalau dari kecil kita sudah membiasakan olahraga pada anak, ini bisa membuat kesehatan jantung si anak ini menjadi lebih baik ya. Jadi kalau nanti udah gede gitu ya, udah besar, udah dewasa, ini juga kesehatan jantungnya bisa terus terjaga. Oke, kita lanjut yang keempat Dok. Tingkatkan fungsi kognitif anak dengan berolahraga, ini juga bisa meningkatkan fungsi kognitif anak. Gimana nih Dok? Ya, jadi tidak cukup kita hanya melatih secara motorik, tadi Mas Raden sudah katakan, tapi kita juga harus melatih secara kognitifnya. Fungsi kognitif ini bagaimana? Kembali, tadi olahraga untuk anak-anak itu bentuknya adalah permainan. Pada saat permainan itu, kita akan mengenali strategi. Bagaimana untuk menang dalam permainan tadi? Ya, bagaimana kita itu untuk berkolaborasi dengan teman satu tim untuk memenangkan pertandingan tadi. Nah inilah yang tanpa sadar juga kita melatih. Karena bentuknya olahraga anak ini tidak bisa dengan yang seperti teoritis dan sebagainya. Nah, ini harus dalam bentuk mereka menikmati itu dan mau melakukannya.
Dengan demikian tidak hanya fisiknya, tapi juga kemampuan berpikirnya, kemampuan analitiknya itu dapat kita rangsang untuk mengenali, ya, oh fungsi seperti ini. Ini kalau kamu main seperti ini, dia akan melakukan interaksi seperti ini. Nah, hal inilah akan merangsang fungsi kognitif untuk menjadi lebih baik dan semakin matang. Oke, berarti ini sangat baik gitu ya untuk kemudian merangsang fungsi kognitifnya menjadi lebih baik terutama pada masa-masa tumbuh kembang si anak gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita lihat yang terakhir Dok. Tingkatkan memori anak. Nah ini kan kalau kita ngomongin anak-anak ya, mungkin dalam masa golden age-nya mereka, masa anak-anak ini kan lebih mudah mereka untuk belajar seperti itu. Nah ternyata dengan bantuan olahraga ini bisa lebih memaksimalkan fungsi memori si anak ya Dok ya. Ya, memori sebenarnya bagian dari kognitif. Ya, nah, namun kita juga membutuhkan strategi untuk memberikan kepada anak-anak. Kita tahu anak-anak itu adalah makhluk yang baru terhadap suatu lingkungan, sehingga dia itu pasti ada gagal, berhasil, Karena itu kita membutuhkan pengulangan, sehingga akan melatih si anak itu untuk memahami, oh bagaimana cara mengingat. Pengulangan-pengulangan ini yang sangat penting bagi anak sehingga dia itu akan dapat mengingat suatu rule, suatu gerakan. Ya, jadi tidak hanya mengingat angka, numerik ya ataupun kata-kata, tapi juga mengingat gerakan-gerakan sehingga dapat diaplikasikan. Kalau dia merasa bahwa pada saat bermain saya dapat mengingat dengan cara seperti ini dan dia akan menggunakan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Begitu Oh, Mas Raden. oke. Dok, mungkin yang terakhir mau tanya nih, kalau semisal anak-anak nih ya Dok ya, kemudian mereka ada penyakit turunan gitu, genetik dari orang tua gitu ya, di mana kan memang kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Nah kemudian dianjurkan tidak sih untuk anak-anak ini kan namanya tumbuh kembang, tapi mereka ada penyakit komorbid gitu, penyakit bawaan entah itu genetik atau yang lainnya dan salah satu hal kan kalau yang namanya olahraga itu untuk kesehatan. Nah apakah kemudian anak-anak dengan penyakit itu komorbid genetik atau yang lainnya ini dianjurkan untuk berolahraga atau tidak gitu Dok? Yang pertama adalah setiap orang, termasuk anak-anak, itu tetap membutuhkan olahraga, namun kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan dari setiap individu. Jadi, kalau kita memberikan suatu program latihan dalam suatu kelas, kemudian ada satu anak tidak mampu, tidak berarti kita tinggalkan. Tapi kita dampingi, kita sesuaikan dengan intensitas yang dia mampu, dengan gerakan yang dia mampu, sehingga penyakit apapun yang ada pada dirinya itu dia dapat melakukannya. Dan yang berikutnya adalah penyakit tersebut tidak menjadi cepat nyata. Kalau memang sudah ada pada dirinya, itu tetap kita dapat melakukan gerakan-gerakan sehingga anak tadi juga dapat tetap sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa olahraga itu tidak sekedar prestasi, tidak sekedar rekreasi, tapi juga olahraga itu untuk kesehatan. Karena itu tujuannya itu harus jelas. Kalau Mas Raden katakan ada anak-anak dengan komorbid yang dari awal dia sudah punya penyakit, keluarganya ada punya, tidak berarti kita harus biarkan dia tidak berolahraga. Dia tetap harus berolahraga namun disesuaikan dengan tujuan, tingkat kemampuan, dan tingkat kesehatan dari masing-masing anak. Nah oke, jadi kita harus membedakan tujuan berolahraganya seperti apa. Apakah prestasi seperti atlet? Tentu tidak gitu ya Dok ya. Rekreasi seperti sekarang mungkin goes lain sebagainya masa pandemi atau sehat. Jadi kita harus juga melihat kemampuan diri juga untuk kemudian mau melakukan yang mana nih dari tiga ini gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Michael sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Saya sehat terus Dok, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih Mas Raden. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.